Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, serta seluruh pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini atas izin Allah kita bersama-sama dapat berkumpul guna untuk mengaji dan mengkaji kitab Nashaikhul Ibad. Mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan ilmu manfaat kepada kita semua. Mari kita buka pengajian kita ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua dan memberkati kita semua. Ala hadin niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampailah kita di maqalah yang ke-22. Wal maqalatus tsaniyatu wal 'ishrun. Adapun maqalah yang ke-22, An Umar radhiyallahu anhu, wallahi mabtulutu bi baliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar radhiyallahu anhu, wallahi mabtulitu bibaliyatin, demi Allah tidak tertimpa masalah dengan beberapa masalah, illa wa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin, kecuali adalah Allah alayya, atasku, fiha ay tilkal baliyah, di dalam belai, di dalam itu ada 4 kenikmatan. Setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita, pasti di balik ujian itu ada 4 kenikmatan. Jadi sebenarnya ujian ini nikmat, Pak, ya. Sebenarnya ujian ini nikmat. Orang diuji sakit, sebenarnya sakit itu nikmat. Orang diuji apa saja, terkena di dalam dirinya, itu sebuah kenikmatan kalau melihat hakikat. Jadi jangan keburu suudzon kepada Allah. Ada kenikmatan, ada hal-hal yang kurang dari diri kita, kita anggap itu sesuatu yang
sulit dari Allah. Ada cerita kenikmatan itu Pak. Ada orang ini kena PHK. Orang kena PHK. Di saat yang sama istrinya masuk rumah sakit. Di saat yang sama anak-anaknya ini semuanya waktunya bayar daftar ulang. Tapi dia masih punya harapan, dia cari hutang ke sana kemari. Di tengah jalan naik motor itu tertabrak mobil. Ini kalau melihat sisi kenyataannya, ini merupakan sebuah ujian dari Allah. Bayangkan kena PHK, anak 4 ini bayar daftar ulang semua, kemudian cari hutangan tertabrak mobil. Ini kan sungguh merupakan sebuah perilaku dari Allah yang membuat dia nggak habis pikir. Akhirnya apa? Akhirnya dia pingsan. Kemudian ditolong oleh yang nubruk ini. Yang nubruk ini orang baik Pak. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Sampai di sana dia ditanya, Pak, loh saya ada di mana sekarang? Bapak ada di rumah sakit. Saya sedang apa? Bapak sedang sakit. Bapak saya tubruk tadi. Wah, saya ini orang susah Pak. Kok Bapak tega nubruk saya itu? Begini saja Pak. Kalau Bapak mau damai, tidak membawa ini urusan kepada yang berwajib, maka akan saya selesaikan semua biaya rumah sakit Bapak ini. Tapi saya ini orang susah Pak. Saya ini lagi bayar sekolah istri saya yang sedang sakit. Terus anak saya juga waktunya daftar ulang. Saya tadi cari hutangan Pak. Gini aja Pak, kalau Bapak ingin damai dengan saya, nanti seluruh rumah sakit Bapak saya tanggung. Seluruh rumah sakit istri Bapak saya tanggung. Seluruh anak Bapak saya biayai. Dan hutang-hutang Bapak saya tutup. Terus, benar Pak? Iya benar. Alhamdulillah. Kenapa nggak dulu-dulu ketubruknya ini ya Allah? Manusia itu diciptakan oleh Allah memang terburu-buru. Terburu-buru. Kalau dia sakit, seperti ini azab dari Allah. Kalau dia dapat uang banyak, seolah-olah dia dapat keringanan dari Allah. Padahal tidak mesti begitu Bapak. Apalagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan memperoleh apapun kecuali kenikmatan dari Allah. Ya. Dia tidak akan memperoleh kecuali kenikmatan dari Allah. Salah satu bentuk kenikmatan yang diberikan Allah dari ujian-ujian yang sedang dialami oleh orang-orang mukmin, itu pasti menyimpan 4 kenikmatan. Arba'uni amin. Ada 4 kenikmatan. Awwaluha, yang pertama, itlam takun aitilkal baliyati fi dini. Itlam takun, karena tidak adanya ujian itu fi dini, selama ujian itu tidak menimpa agamanya. Biasanya kalau ujian itu menimpa agama, itu ujian yang oleh yang bersangkutan itu dibuat-buat Pak. Ujian itu selalu pada harta, anak, pada selain
urusan agama. Kalau urusan agama, wah ini musibah betul. Karena urusan agama itu, misalkan punya istri, nggak ibadah. Punya istri, tidak sholat. Ini ujian agama, Pak. Atau ujian yang lain lagi, dia sendiri nggak sholat. Kalau itu sudah melampaui batas, Pak. Orang-orang yang nggak sholat itu karena malas, karena dirinya tidak ada uzur, tapi dirinya malas. Itu berarti dia sudah tidak lagi ingat kepada Allah. Fa innal imtihana fid din, karena sesungguhnya ujian di dalam agama itu a'adhamu minal imtihan, lebih besar dibandingkan dengan ujian fil badani, di dalam badan, au fil mali, atau di dalam harta benda. Sekiranya kita diuji oleh Allah, badan yang lemah, sakit misalnya, kemudian terbaring dan tidak ada obat untuk menyembuhkannya, atau fil mali, di dalam masalah harta, kehilangan harta, kekurangan harta, itu jauh lebih kecil daripada ujian-ujian agama, Pak. Jadi panjenengan nggak sholat, itu nggak sholat itu lebih besar, nggak sholat itu, daripada ujian-ujian Allah memberikan kita sakit atau Allah memberikan kita kekurangan harta. Ya seperti ini, saya agak sakit, tapi saya merasa sehat, Pak. Saya merasa sehat. Saya merasa tidak diuji sama Allah. Karena ujian itu tidak akan lebih besar daripada ujian agamanya. Tidak akan lebih besar daripada ujian sikap dia kepada Allah, apakah berubah atau tidak. Misalkan orang diuji dengan harta yang banyak. Harta ini terus berada di dalam dirinya, sehingga dia sibuk terus dengan hartanya sampai dia lupa. Biasanya orang ini lupa, Pak. Alhamdulillah, walaupun sakit, walaupun diuji kekurangan dalam hal apa yang ada di dalam tubuh ini, tapi Allah tidak menguji agama kita. Itu kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah. Bayangkan kalau diuji agama, kemudian kita sampai meninggalkan Allah, ini merupakan hal yang terbesar yang terjadi daripada ujian badan maupun harta benda yang tidak punya. Asalkan ujian itu tidak pada agamanya, maka ujian itu tidak menjadi penting. Wasani, dan yang kedua, itlam takun, karena tidak adanya ail baliyah, ujian itu a'dhamu minha, lebih besar dari ujian yang lain. Ay mintilkal baliyatil lati asabatni, dari ujian-ujian itu yang menimpaku. Contohnya begini, ada orang ujian jatuh, kakinya terkilir, Pak. Dia masih alhamdulillah, kakinya terkilir, dia masih mengucapkan alhamdulillah. Jadi orang Jawa selamat, ya, selamat ya. Jadi, Pak, Anda jatuh, Pak. Alhamdulillah,
kaki masih ada satu. Kaki masih ada satu, kaki satu sudah sakit, kaki satu masih ada. Itulah ungkapan-ungkapan bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang diuji oleh Allah, tangannya yang kanan ini tidak bisa bergerak. Alhamdulillah masih ada tangan yang kiri. Kakinya yang kanan tidak bisa digunakan untuk lari. Alhamdulillah masih ada kaki yang kanan. Jadi isinya ujian itu alhamdulillah, alhamdulillah. Jika kepala yang bocor, alhamdulillah yang lain masih utuh. Jadi orang tidak ada sempat untuk mengeluh, karena sesungguhnya ujian itu ringan. Karena orang pandai memanai ujian itu apa? Ujian itu adalah pemberian Allah kepadanya untuk menguji dia, apakah dia sabar atau tidak. Diuji apa saja masih alhamdulillah. Tapi ini ngomongnya mudah, Pak. Ngomongnya mudah ini. Saya pertama kali diuji oleh Allah, ini namanya as-sabru ala sodmatil ula ya. Diuji oleh Allah nggak bisa bicara. Rasanya Masya Allah. Bayangkan biasa ceramah kemana-mana, mampu menyampaikan sesuatu, kemudian prek, nggak bisa bicara, nggak bisa apa-apa. Apa? Itu kayak nggak terima gitu, Pak. Kayak nggak terima. Jadi kayak berontak. Terus setelah saya selami, saya sadari, ya Allah, saya masih bisa, walaupun begini, masih bisa menyampaikan. Alhamdulillah. Itu ujian di atas langit ada langit, Pak. Bayangkan bahwa orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa bicara sama sekali, tidak bisa bergerak sama sekali. Terus bayangkan kita seperti itu. Rasanya hidup ini tidak ada gunanya, Pak. Kalau hanya tidak bisa bicara, itu mungkin ada hikmahnya, Pak. Kemudian hikmahnya harus istirahat. Hikmahnya harus istirahat. Buktinya sekarang istirahat terus. Alhamdulillah. Berarti nikmat Allah itu terus tercurah kepada kita. Kita saja yang tidak tahu diri, Pak. Kita saja yang tidak tahu diri. Kadang dikasih nikmat oleh Allah begini, kita menyangkanya begini. Kita diberi kenikmatan begini, kita menyangkanya begini. Jadi kita itu sering suudzon kepada Allah. Ini yang membuat kita kadang-kadang hidup itu rasanya susah. Kemudian wasalis itlam takun muharramur ridha au mamnu'ur ridha. Ingat bahwasanya ketika Allah menguji kita, Allah itu ingin meridhoi kita, asalkan kita ridho dengan ujian Allah itu. Ya, kita ridho. Mamnu'ur ridha biha ay bitilkal baliyah. Kalau kita enggak ridho, Allah juga tidak ridho kepada kita, Pak. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata hanya untuk mengetahui kita ini ridho atau tidak. Kita ridho atau tidak, Pak. Kalau orang sambatan terus, itu kan menunjukkan orang yang nggak ridho. Wah, ini gimana, ini gimana, ini gimana. Itu artinya dia tidak ridho kepada Allah. Akibatnya Allah nggak ridho kepada kita. Jangan ya orang ini marah-marah, sakit, tapi nggak diridhoi Allah.
Jadi bagaimana dia mendapatkan ridho tapi dia mengumpat? Nggak bisa, Pak. Sudah sakit, sudah banyak diuji oleh Allah dan dia marah-marah. Apa diridhoi Allah begini? Nggak mungkin Allah meridhoi sesuatu seperti ini. Nah, 4 warabi' 4 anni arjus thawaba 'alaiha. Sesungguhnya aku mengharap pahala dari ujian itu. Ujian ini berpahala, Pak. Setiap ujian ini berpahala asalkan kita sabar dengan ujian tersebut, maka Allah limpahkan banyak pahala kepada kita. Ujian juga bisa berupa dosa yang kalau kita tidak tahu itu ujian dari Allah, kita mengumpat, kita marah dan merasa seakan-akan Allah itu benci kepada kita, sehingga itu akan menjadi dosa. Jadi bisa jadi ujian-ujian itu menjadi pahala kita, bisa jadi ujian itu menambah dosa kita. Jadi Bapak waspada, Allah sering menguji seseorang dengan berbagai macam ujian, itu selalu menyimpan kenikmatan. Tapi kalau kita nggak sadar, kita akan marah-marah, kita akan mengumpat, dan itu akan menjadikan kita semakin memperbanyak dosa. Banyak orang yang diuji oleh Allah, tapi dosanya semakin besar, semakin banyak. Dan banyak orang yang diuji oleh Allah karena kesabarannya, karena keikhlasannya, dia justru mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya ada pertanyaan? Silakan Pak. Tidak bisa. Oh ya. Monggo Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian agama, Bapak sekarang tahu kondisi orang-orang Gaza itu, orang-orang Israel yang setiap hari dibombardir oleh Israel, tapi mereka tidak meninggalkan sholatnya sama sekali. Mereka tidak meninggalkan perintah Allah sama sekali, justru malah menguatkan, malah meningkatkan kualitas sholat mereka. Itu termasuk ujian agama. Terus ada juga ujian agama yang kaitannya dengan keimanan. Itu kan tadi keislaman ya. Yang kaitannya dengan keimanan, dia diuji oleh Allah tentang harus meminta kepada Allah, sementara dia dihadapkan dengan sesuatu yang dia minta kepada yang lain. Misalkan, untuk apa kamu meminta kepada Allah? Lama, kamu cukup datang ke orang ini. Kemudian dia datang dan dikasih sesuatu. Itu merupakan ujian keimanan, Pak. Ujian keimanan dan ujian keislaman. Terus ujian ihsan. Ihsan itu kan membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan. Nah, kita sudah berbuat baik kepada orang lain. Kemudian orang itu berbuat jelek kepada kita. Maka diuji oleh Allah, apakah kita bisa
baik kepada dia ataukah jelek kepada dia. Sesungguhnya ujian-ujian agama itu masuk ke dalamnya ujian keimanan, keislaman, dan keisanan. Dan kalau kita lulus, Masya Allah, orang yang lulus dari ujian itu benar-benar luar biasa, Pak. Benar-benar luar biasa. Dia akan mendapat jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi begitu besar ujian itu. Hidup ini kan ujian sesungguhnya. Jadi kalau kita bicara hidup, itu ujian. Kita uang banyak juga ujian, nggak punya duit juga ujian. Kalau misalkan begini, kita sekarang teruji, iya sekarang, besok, sekarang tahan nggak melihat pemandangan-pemandangan yang melalaikan. Kemudian besok diuji oleh Allah. Besoknya akhirnya jatuh. Itu yang disebut ujian. Ujian itu selama hidup ada, Pak. Kadang-kadang kita hidup ini penuh ujian. Jadi selama hidup, sekarang diuji, besok juga diuji. Kadang-kadang sekarang ujiannya ringan, besok berat. Itulah sifat hidup di dunia ini, penuh dengan ujian. Karena itu waspada, waspada terhadap ujian. Begitu ya, Pak. Wallahu alam. Next. Siapa lagi, Pak yang bertanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Punten Yai, apakah ujian itu juga bisa diartikan sebagai musibah? Ya. Kalau musibah, semua kejadian hidup ini musibah, Pak. Tapi kalau ditarik ke ujian, itu memang ujian. Kalau istilah Allah itu punya dua, punya ujian, yang kedua teguran. Orang-orang yang baik akan mendapat ujian dari Allah, siapapun itu. Seperti contoh di dalam Al-Quran itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kamu sungguh akan ditimpa ketakutan, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa. Itu selalu akan menimpa kita, Pak. Semua kita. Dan ketika itu menimpa kita, yang bahasa menimpa itu namanya musibah. Tapi lebih dari itu adalah ujian. Adakah kita yang tidak pernah mengalami takut? Tidak ada. Semua kita mengalami takut. Adakah kita yang tidak pernah mengalami takut mati? Tidak ada, Pak. Jadi semua mengalaminya. Ada memang orang yang tidak diuji itu, Pak. Siapa orang yang tidak diuji? Orang mati aja diuji. Orang mati aja diuji. Orang yang tidak diuji itu orang yang durhaka kepada Allah. Sehingga Allah itu malas menguji dia, itu malas, Pak. Wes diumbarai. Tapi pada akhirnya juga kena juga dia. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang jarang diuji ini bahaya. Orang-orang yang mengalami ujian itu adalah orang yang disayang Allah. Ya. Idza btalal abdu ibtalahu. Apabila Allah menyatakan sayangnya kepada hamba, itu Allah akan mengujinya.
Dan ujian paling kecil itu ujian kehilangan. Ujian kehilangan itu ujian kehilangan terhadap sesuatu yang dia cintai. Biasanya Pak, untuk orang yang mencapai kepada derajat kemuliaan, Allah akan mempersiapkan ujian baginya. Dan itu disesuaikan dengan apa yang dicintainya. Saya mencintai anak, ujian kena di anak. Saya mencintai istri, ujian juga kena di istri. Saya mencintai harta, ujian kena di harta. Salah satu contoh, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam lepas daripada syariat kurban, itu berbicara ujian, Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah. Nabi Ibrahim harta nggak senang, kemewahan nggak senang, tapi anak luar biasa cintanya. Diuji oleh Allah, nggak dikasih anak sampai waktu yang lama. Akhirnya dikasih anak. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam, aku melihat engkau wahai anakku, aku akan menyembelih kamu. Diambil anaknya itu dengan cara apa? Disembelih. Karena cintanya Ibrahim kepada anak ini besar, yang pada akhirnya kemudian diganti dengan domba. Sama Pak, kita juga diuji berdasarkan apa yang kita sukai untuk melihat kadar keimanan kita. Kita lebih mencintai Allah atau mencintai apa yang kita cintai. Jadi sebagai hamba Allah, kita juga siap-siap diuji. Jangan bilang saya nggak diuji, saya setelah mengucapkan ini diuji oleh Allah. Saya setelah mengucapkan seperti ini diuji oleh Allah dengan segala ujian. Dan saya melihat itu, kalau semua dikembalikan kepada Allah, maka bawanya akan enak Pak. Diuji oleh Allah, tertimpa sakit ini dari Allah. Jadikan aku untuk sabar dan ikhlas. Seperti itu, dan seterusnya seperti itu. Beda lagi dengan teguran Pak. Teguran ini lebih ekstrim. Dia memang nggak sholat, dia nggak ibadah, tapi ini masih lumayan ditegur sama Allah. Orang yang ditegur sama Allah artinya orang yang dikehendaki baik. Orang jahat yang ditegur sama Allah, orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Kalau dia berpikir, dia akan sadar bahwa Allah menginginkan dia baik, terus dia diuji seperti itu, akhirnya dia sadar. Ada pula orang yang diuji oleh Allah tapi tidak sadar, malah dia marah-marah, kemudian malah jauh dari Allah. Ini kebanyakan ujian ini ujian teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya dia sadar, sekiranya dia kembali ke jalan Allah, semuanya akan baik. Bahwa Allah itu menginginkan kebaikan di antara kita Pak, kebaikan di antara sesama, di antara manusia ini. Allah hanya menginginkan kita ini baik. Karena itu Allah mengirimkan ujian, Allah juga mengirimkan jawabannya. Seandainya kita tahan atas ujian itu, maka kita akan lulus. Dan seandainya kita nggak tahan akan ujian itu, kita tidak lulus. Ahasiban nas ayyasaqu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira tidak diuji, sementara dia
bebas mengucapkan saya telah beriman kepada Allah. Jangan salah Pak, orang beriman itu pasti diuji. Sekali lagi, orang beriman itu pasti diuji, karena ujian itu agar Allah melihat kita termasuk imannya benar atau kita termasuk imannya bohong. Wallahu a'lam bishawab. Next, ada lagi? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Iya, Pak. Biasanya dalam rumah tangga ini banyak ujiannya. Iya Pak. Kadang kita rezeki lancar, mungkin soal keharmonisan itu. Kadang digoda dari keharmonisan rumah tangga. Iya. Apakah permasalahan rumah tangga, keharmonisan itu termasuk ujian? Apakah bisa dijadikan ini salah satu nafsu kita gitu. Nafsu dan godaan setan gitu. Iya. Jadi kadang kita berpikir, ya Allah, apakah ini ujian dari Allah, dan apakah ini juga nafsu nafsu itu saling ingin benar sendiri, ya, dan godaan setan gitu. Gitu aja. Matur ya. nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lihat, suami istri ini dalam rumah tangga ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ke Allahnya bagus. Kemudian datanglah prahara rumah tangga yang mengusik rumah tangganya. Kalau ini terjadi, sementara ibadahnya bagus, sholatnya bagus, ini ujian Pak. Orang yang baik itu selalu diuji oleh Allah. Beda lagi, sang suami ini memang kebiasaannya gak bagus, ngeluyur, sholatnya gak dijaga, kemudian diuji oleh Allah, diuji ekonomi oleh Allah. Ya, ini pasti teguran dari Allah. Teguran agar dia cepat sadar, agar dia cepat kembali ke jalan Allah. Salah satu contoh, sang suami ini baik, dia ahli masjid, dia mendidik anaknya dengan baik. Sang istri kecantol orang, sang istri kecantol orang. Kenapa kecantol Pak? Karena ada kawatnya itu. Ya, kecantol orang. Nggak tahu kenapa kecantol sama orang. Sang suami ini heran, kok begitu besar ya Allah ujian ini ya Allah. Kemudian dia berpikir ini ujian, karena dia sudah meyakinkan dirinya itu hidupnya baik, hidupnya lempeng, diuji oleh Allah. Dan istrinya ini memang kurang ibadah, sehingga dia kecantol sama orang. Hari-harinya hanya pergi, pulang, pergi, pulang, pergi. Ini ujian bagi suaminya Pak, ujian bagi suaminya. Bagi istri, sungguh ini dilulu sama Allah, diistidroj sama Allah. Ujian bagi suami, tapi istrinya diistidroj sama Allah, dilulu sama Allah. Sama seperti kebalikannya, suami yang kecantol padahal istrinya ahli ibadah. Ini istrinya yang diuji oleh Allah, suaminya yang diistidroj sama Allah. Itulah sifat dunia Pak, yang diuji, kemudian Allah mengetahui keimanan seseorang. Ini merupakan ujian bagi suami istri untuk mengetahui sampai di mana tingkat
dia imannya kepada Allah. Demikianlah, waktu Isya sudah datang. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.